Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdi zalimin la yamliku li nafsihi ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه taubatan abdi la yamliku li nafsihi dharra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyur. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum Miftahul Ghaib. Assalamualaikum ya Rijal. Assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Syahidina Muhammad Sinna Syahmul Sahibullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah Nurul Rabbi bihaqqi Nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah. Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Pagi hari ini kita masih dipercaya oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan masih pada bulan Muharram. Ya, semua. Marilah kita sempurnakan, adalah kewajiban kita di bulan Muharram, ya, dari 1 Muharram sampai kepada hari Asyura, 9 Saum Tasu'a, kemudian juga adalah laksanakan hari adalah Asyura, adalah Lebaran di bulan Muharram, ya. Tapi teruskan lanjutkan bahwa untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Karena kalau tidak ada kesadaran, tidak akan ada bahagia, sahabat. Bahagia itu adalah datang dari kesadaran. Kalau tidak ada as dan sementara, kesadaran itu hanya akan datang kalau kamu adalah Islam. Aslama. Aslama adalah dari kata berserah diri. Tapi orang hanya akan bisa berserah diri kalau dia kenal diri. Berserah diri yang mana yang harus diserahkan? Ada aku 4, ada aku 3, ada aku 2, ya. Sampai bertemu dengan aku sumber. Itulah yang harus kita serahkan, ya. Kalau tidak diserahkan, maka ada syirik jali pada jasad, ada syirik syirik khafi pada hati, ada syirik syir pada ruh. Dan selama kita syirik, Allah sudah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada."
adalah bagaimana kita di alam dunia ini mentauhidkan Allah dengan sebenarnya, mengembalikan hak Allah kepada Allah. Itulah Islam. Karena pada dasarnya dalam sebagaimana dalam hikam, kanallahu wala syai'a ma'ah wa huwal ana ala ma'alahikan. Dahulu Allah ada dan tidak satu pun adalah bersamanya, dan dia sekarang pun ada dan tiada pun yang sebagaimana adanya dulu, ya sahabat. Jadi yang sebenar-benarnya ada, yang sebenar-benarnya wujud hanya Allah. Itulah kenapa sifat wujud memiliki adalah 5 syarat. Yang pertama harus qadim, ya. Sementara kita adalah muhaddas. Yang muhaddas merasa ada, itulah menjadi masalah, jadi penghalang tadi semua. Kemudian syarat wujud lagi adalah kidam, adalah bako. Sementara kita adalah fana. Dan segala yang fana adalah, itulah akibat kita adalah fana tapi merasa bako. Akhirnya kalau ingin bahagia bagaimana adalah, maka pada pagi hari ini Abah mengambil dari 3 kitab, ya. Adalah makom istihlak, adalah makom fana yang sudah meleburkan diri, yang sudah karena selama kamu dia tidak telanjang, ya. Ada kalau baginda Nabi dibelah dadanya pertama adalah untuk ruh jismaninya, dibelah dadanya kedua 25 tahun untuk ruh rohaninya, dibelah dada lagi yang ketiga adalah sebelum Mi'raj, ada untuk ruh sultaninya. Itulah sebetulnya makna hakikat Muharram. Maka di Muharram itulah Ayub terbebas dari penyakit kulit. Di bulan Muharram itulah Yakub kemudian adalah bebas dari penyakit buta. Di bulan Muharram itulah Musa terbebas dari Fir'aun. Di Muharram itulah juga Ashabul Kahfi keluar dari gua. Di bulan Muharram itulah Yusuf terbebas daripada penjara. Di bulan Muharram itulah Nabi Muhammad juga hijrah. Nah, kita kapan mau hijrah? Hijrahnya adalah karena innamal amalu binniyat, ya. Hijrahnya kemana? Apakah kita masih dari makhluk kepada makhluk, dari yang fana kepada yang fana? Tadi semua, ya. Nah, kalau seandainya demikian berarti kamu selamanya tidak akan pernah bahagia. Karena bahagia itu bersama Allah. Allah lah bahagia itu. Allah lah surga itu. Tapi kalau tidak bersama Allah di surga itu, kamu juga bersama Allah di neraka. Allah lah neraka juga. Maka disinilah sesungguhnya adalah bagaimana adalah menelanjangi diri tadi semua di bulan Muharram ini, ya, sampai juga Nabi Nuh bebas dari banjir. Bagaimana Nabi Yunus keluar daripada ikan nun tadi semua. Jadi isyarahnya harus kita pahami secara syariat dan hakikat. Jadi Muharram itu bicara kepada seluruh manusia. Dan Al-Quran adalah wabayyinatim minal huda wal furqan. Al-Quran jadikan bil bayyinah. Al-Quran dijadikan sebagai hudan, Al-Quran sebagai al-furqan tadi semua. Al-Quran bukan hanya bacaan. Al-Quran bukan hanya dihafalkan one day one juj. Al-Quran bukan hanya teori. Al-Quran selama kamu baca sebagai bacaan hanya resep. Akhirnya manusia tidak pernah sampai kepada tujuan daripada Al-Quran. Takhallaqu bi ahlakillah. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka pada pagi hari ini sesuai dengan teman, tapi Abah ganti judulnya dengan istihlak. Istihlak itu adalah makom fana, meleburkan diri pada Allah, menelanjangi. Ya, ada al-imanu uriyanun. Iman itu bukan percaya, tapi iman itu al-yakin. Ya, maka perjalanan huruf hijaiyah dari alif sampai kepada ya di ujung itu adalah perjalanan. Kamu berasal dari alif, dari Allah. Kemudian jadi ba, jadi hawa, dan tubuhmu. Alif adalah ruhmu, ba adalah merupakan tubuhmu, hawa. Jadi hawa itulah tubuhmu itu. Sesungguhnya Alif adalah Abdullah dan Hawa itu adalah merupakan Aminah. Untuk apa? Lahirkan Muhammad. Tadi semua Muhammad itulah yang harus kita lahirkan, ya. Jadi Nur Muhammad itu harus kita lahirkan di bulan Muharram supaya bisa shofar tadi semua. Maka tadi setelah shofar untuk melahirkan adalah Muhammad Maulid. Nanti untuk sampai kepada Jumadil awal, Jumadil akhir adalah kamu menemukan ma'ul hayat, hakikat air kehidupan. Allah lah baharul hayat, lautan kehidupan. Ya, kembalikan, fanakan, ya. Tidak lagi kamu menjadi air sungai, air sumur, air kopi, air susu, tapi kamu harus sudah sampai kembali pada air laut, ya, sahabat. Inilah pelajaran yang sesungguhnya adalah dari Allah tarbiyah pada kita. Maka itulah Abah sudah malam sudah ajarkan tentang ilmu nafe. Adalah ilmu nafe, ya. Nafah, ya, manfaat, ya. Bagaimana ilmu yang manfaat itu ya, bukan yang kamu pelajari di pondok.
Itu bukan ilmu nafe. Ilmu adalah tentang bagaimana mengenal Allah, menelanjangi diri, itulah sampai kepada istihlak tadi semua. Maka ada makom muraqabah, ada makom musyahadah. Puncak ketidakbahagiaan manusia karena adanya dirimu. Tadi semua. Bagaimana kau bersandar kepada tubuh yang la haula wala quwata itu? Nah, disinilah persoalannya, kamu ada, dia tidak ada. Maka kata Abah, kalau ingin bahagia, di antara salah satu pintu bahagia adalah kita masuk makom istihlak. Adalah makom meleburkan diri. Mengembalikan hak Allah kepada Allah. Adalah yang sebenarnya kalau kita lihat, sayang, kita punya ritual, tapi kita tidak punya spiritual. Orang lain punya spiritual. Kan Abah sudah bahas, kalau tentang ritual, itu adalah mamsakan. Itu adalah manasik. Setiap nabi berbeda. Setiap guru rohani berbeda mamsakan itu. Beda dengan syariat. Kalau syariat, sama seluruh Rasul. Allah sudah sampaikan, surat An-Nahl. Bahwa pada dasarnya dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, syariatnya sama. Adalah bagaimana kita adalah meleburkan diri, memfanakan diri. Mengembalikan hak Allah kepada Allah. Itulah Islam. Maka Islam itu bukan merek botol. Islam itu adalah isi botol. Karena pada dasarnya bukan masalah aquanya, adesnya, totalnya. Yang menghilangkan haus itu air. Nah, manusia terkadang sibuk dengan ngurusin adalah botol. Nah, tubuh kita ini botol. Sementara hakikat diri kita adalah ruh, air. Nah, itulah air yang harus kembali. Ma'ul hayat, kembali. Maka makom istihlak adalah makom yang sudah adalah tadi di bulan Muharram itu membebaskan kebutaan sebagaimana Yakub, membebaskan penyakit kulit sebagaimana Ayub, membebaskan Ashabul Kahfi yang terkurung dalam gua, membebaskan Yusuf dari penjara, membebaskan Musa dari Fir'aun, membebaskan adalah Adam dari iblis, membebaskan Nuh dari banjir, menghijrahkan Nabi Muhammad adalah tadi dari Makkah menuju Madinah. Itu hijrah. Tapi hijrahnya tadi jangan sampai hijrah dari makhluk kepada makhluk. Kenapa dalam hijrah itu dikaitkan dengan hadis innamal a'malu binniyat? Maka manusia dalam berjalan itu tergantung niat. Kalau niatnya adalah dunia, dunia. Kalau niatnya perempuan, perempuan. Tapi hijratuhu ilallah kepada Rasul, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Jangan dikira kamu hijrah pada Allah dan Rasul itu tidak bahagia. Justru sumber kebahagiaan itu Allah dan Rasulnya. Sementara manusia sekarang ini adalah hijrahnya dari makhluk menuju makhluk. Maka dikatakan syaitu ilah. La tarhal min kaunin ila kaunin patakuna kahimari roha. Jadi manusia itu kayak himar. Ya, ingin bahagia tapi tidak mau adalah menuju tempat bahagia. Tadi semua. Yang dicarinya adalah kebahagiaan yang fana. Dicarinya adalah merupakan sesuatu yang akan rusak. Bagaimana kamu akan bahagia dari perkara yang rusak, dari yang muhaddas? Nah, orang ingin bahagia itu justru jangan terjebak dengan perkara yang muhaddas. Karena perkara yang muhaddas itu fana. Setiap yang fana itu tagoyur. Dari ada menuju tidak ada. Ya. Dari miskin menuju kaya. Dari kaya menuju miskin. Dari sehat menuju sakit. Dari sempit menuju lapang. Lapang menuju sempit. Kamu akan digonjang-ganjingkan keadaan itu. Karena itu fana. Maka disinilah makom istihlak. Makom yang meleburkan diri. Kalau kamu bahagianya ingin kekal. Berarti kamu harus bersama yang bako. Dan Allah lah yang bako itu. Maka berhenti tentang membayangkan surga. Allah lah surga itu. Karena tanpa ada Allah nggak ada surga itu. Bahkan neraka pun menjadi surga kalau bersama Allah. Itulah kecerdasan Jalaluddin Rumi, kecerdasan Robiah Adawiyah, kecerdasan Syekh Siri Sakoti, kecerdasan Fudail bin Iyad. Walaupun ahli maksiat, dia mengerti sebenarnya Allah lah sumber kebahagiaan itu. Maka istihlak, memfanakan diri supaya Allah ada, itulah yang Abah ajarkan malam tentang ilmu nafeh. Nah, bagaimana cara prakteknya, mandinya, amaliyahnya, bagaimana mengiktikodkan tentang penglihatan. Ada penglihatan dohir, ada penglihatan batin, ada penglihatan ro'a dengan mata dohirmu, ada penglihatan nadoro dengan hatimu, ada penglihatan ada basyiroh dengan fuadmu, ada penglihatan absor dengan penglihatan Allah. Nah itu. Berarti manusia itu tergantung dari daya melihat. Kalau melihatnya dengan ro'a, mata, itulah kamu akan digonjang-gaying dengan tagoyurnya makhluk. Pagi teman kamu, tetangga kamu tersenyum. Begitu sorenya dia sudah mulai jamedud, sudah mulai cemberut sama kamu. Kamu berpengaruh, mulai benci. Padahal itulah pelajaran kepada kita tentang bagaimana sifat makhluk yang tagoyur. Allah sedang mengajarkan kepada kita. Kalau kamu bersandar kepada yang tagoyur,
yang berubah terus, maka kamu pun akan terus kebahagiaan kamu akan digonjang ganjing. Pagi surga, sore neraka, malam surga, pagi neraka, atau pagi neraka, bisa jadi sore surga kalau ngerti. Nah inilah yang harus difahami bahwa kita ini sebenar-benarnya diri kita ini tidak ada. Ya, nah, inilah yang harus difahami. Ya, maka inilah Syekh Toleh katakan, in aradta ayyakuna laka izun la yafna, fala tasta'izanna bi izin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, janganlah sekali-kali engkau merasa mulia dengan kemuliaan yang fana. Jabatanmu, kiai, ajengan, mama, buya, doktor, ini orang sekarang lagi rajin dengan kuliah-kuliah sampai doktor. Apa? Kenapa harus di depannya profesor, doktor, kiai haji? Coba. Hanyalah kepalsuan tadi semua. Nah inilah terserah mau mulia di dunia apa mau pulang pada Allah sebenarnya. Kamu itu mau mulia dengan manusia ataukah ingin mulia di hadapan Allah? Kurang apa contoh dari Allah tentang Uwais Al-Qarni? Orangnya kumal, orangnya kulitnya aja sampai corak-corak, badannya adalah kotor. Uwais Al-Qarni itu. Kemudian dia bukan siapa-siapa, hanya tukang gembala sapi. Ya. Bayangkan, tetapi lihat apa kata Nabi Muhammad. Sampai nyuruh kepada Ali Abu Bakar. Kalian kalau nanti ketemu dengan Uwais Al-Qarni, ciumlah tangannya, mintalah doa darinya. Bayangkan, sahabat yang mulia disuruh minta doa ke tukang awan kebo. Tapi kata Nabi, dia adalah hina di dunia. Tidak masyhur di dunia. Tidak mulia di dunia. Bukan doktor, bukan kiai, bukan mama, bukan buya. Maka kata apa? Ada satupun wali yang ada di pondok pesantren. Selama kamu bergelar kiai, mama, buya, doktor, profesor, mana ada jadi waliullah. Waliullah itu semua yang fana pada Allah. Cuma masalahnya kamu tinggal pilihan. Mau mulia di hadapan manusia atau mulia di hadapan Allah, itu saja. Tapi ternyata memang manusia lebih milih mulia di hadapan manusia. Padahal bahagia itu mulia di hadapan Allah. Dan sebenar-benarnya orang yang mulia di hadapan Allah akan mulia di hadapan manusia sebenarnya. Ya. Maka in aradda ayyakuna laka izzun la yafna, fala tasta'izanna bi izzin yafna. Apabila engkau menginginkan kemuliaan yang tidak fana, artinya kemuliaan yang tagoyur, kemuliaan yang palsu, kemuliaan tadi yang ada pada tubuh ini, kemuliaan palsu itu. Ya. Maka disinilah tentang humul, ya, menenggelamkan diri. Jadi silakan, ini semua pilihan sahabat. Semuanya ada hidup adalah pilihan. Silakan memilih mana. Maka Abah bisa beli emas kilo, ya, bahkan 2 kilo pun mampu beli emas. Istri Abah tak beli emas, saya tanya. Dia bilang, Pak, saya mau beli emas. Saya tanya, kenapa beli emas? Ya kan supaya apa namanya, ya cantik, gitu kata dia. Abah tanya, cantik menurut siapa? Ya menurut Papa. Bagaimana kalau Papa cantik kamu tuh tidak menggunakan emas? Ya kan nanti biar orang lain menghargai Papa. Kenapa harus dihargai? Gitu. Saya kan tidak berharga. Tadi. Ya nanti orang nggak menghina Papa. Orang kaya kok istrinya. Ya. Lah, emang saya orang hina. Gitu. Terus kenapa takut dihina? Coba. Kita merdekakan dari hal-hal demikian. Saya tanya lagi. Jadi kamu itu pakai emas untuk Papa atau untuk orang? Coba sekarang kamu bayangkan, kalau kamu hidup sendiri di hutan, kira-kira perlu nggak pakai gelang, pakai kalung yang besar? Enggak ada. Nah, berarti sebenarnya kamu itu menggunakan itu bukan untuk Allah, tapi adalah untuk orang. Nah inilah manusia pada saat mencari ridho manusia. Manusia yang belum istihlak akan menderita dengan hinaan orang. Manusia yang belum istihlak akan bangga dipuji orang. Manusia belum istihlak tadi semua. Dia akan melakukan perkara yang justru malah dijamin Allah. Tapi malah dia tidak mau melakukan yang disuruh oleh Allah. Disuruh Allah kita Islam, aslama. Malah dia berlomba-lomba cari gelar doktor. Tadi semua. Bahkan baru kiai, walaupun nggak punya duit, maksain ke Mekah biar gelar kiai haji. Coba. Tadi semua. Karena itu jabatan hina itu kiai itu haji itu. Kiai itu kulit kiai dinakai bedug. Karena di Jawa itu kiai langgeng, kiai apa itu, pendeguk itu. Haji itu pendatang. Masa kamu jadi turis disebut bangga? Nah, inilah. Karena orang-orang ini
selalu mencari kemuliaan dari yang fana tadi semua. Kalau kita hidup palsu, jadi diri yang palsu, kita capek. Capek mendapatkan ridho manusia, capek mendapatkan perhargaan dari manusia, ya. Capek kita harus menjaga image, capek harus pakai baju bagaimana supaya dihormati. Akhirnya muncullah kepalsuan. Orang-orang bodoh tadi semua, yang jahil kayak Habib-Habib itu, dibungkus dengan pakaian kayak kemuliaan. Tai, tetap tai. Maaf sahabat. Ini hanya buat contoh, bukan mengejek siapapun. Biasanya yang dibungkus yang paling apik itu palsu tadi semua. Karena barang asli itu nggak usah ngomong pun asli. Itu Gus Dur, contoh. Gus Dur tuh barang asli tuh, gitu. Kata dia, buat apa saya pakai imamah? Buat apa saya pakai gamis? Wong saya udah kiai. Kalau kiai ya kiai, gitu kan. Sama aja kayak emas, nggak dibungkus apa-apapun, orang tetap emas. Ditaruh dimanapun emas, ditaruh di tanah pun emas, ditaruh di pun emas. Emas sekali emas adalah emas. Jadi bukan masalah tentang bagaimana bungkus, packaging. Nah inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia, ya. Maka dalam hikmah yang selanjutnya, makolla amalun baroza adalah min qalbi zahidin wala kasuro amalun baroza min qalbin rogibin. Nah ini ada golongan rogibin, ada golongan salikin, ada golongan wasilin, ada golongan arifin. Itulah kemarin tentang la yarudul doa illa kodo illa bidoa. Itu kan bodoh. Padahal Nabi itu tidak menyuruh kamu syirik. Tidak ada yang bisa merubah kodo kecuali doa. Doa yang mana? Kalau golongan rogibin, golongan yang mahjubun, ya bahkan doanya itu syirik. Kata Abah juga. Karena inilah karena tidak mengerti ilmu nafi. Maka kenapa dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tujuannya cuma satu, membawa misi la ilaha illallah, menafikan bahwa tidak ada sebenar-benarnya ilah kecuali Allah. Pusat ketidakbahagiaan itu kamu belum merasa hadirnya Allah, karena kamu belum istihlak. Hadis semua. Aku empatnya masih dominan. Tadi yang pengen jadi gelar doktor, kiai, mama, buya, itu aku empat tuh. Tadi semua. Selama kamu menjadi aku empat, maka berarti kamu menjadi kamu palsu. Inilah akhirnya akan digoncang-ganjing dengan lautan tagoyurnya alam. Tadi semua. Tadi istri kamu menua, kamu nggak nerima. Istri kamu jadi peot, kamu nggak nerima. Tadi semua. Dari miskin, dari kaya ke miskin, kamu nggak nerima. Dari untung ke rugi, kamu nggak nerima. Tadi semua. Dari sehat ke sakit, kamu nggak nerima. Padahal hidup ini tentang belajar, memahami bagaimana dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusuro. Bahwa sesungguhnya semua makhluk itu tidak bisa memberi darurat, tidak bisa memberi manfaat. Tadi semua. Tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Yang bisa menghidupkan, mematikan, yang beri manfaat, beri darurat, hanya Allah. Bahkan kita kalah dengan iblis. Bahkan kita ini sekarang betul kata dalil Allah, ulaika kal an'am, binatang. Punya hati tidak pernah digunakan. Karena orang-orang yang sudah istihlak, yang sudah memahami sesungguhnya, sudah pinahkan kebahagiaannya kepada jantungnya, kepada kolbunya. Dia udah nafikan diri dohirnya. Ya, penghormatan, penghargaan dari manusia, penghinaan bahkan dari manusia, nggak peduli. Abah saya itu silakan kamu hina. Dulu 15 tahun yang lalu, Abah pertama kali live di Facebook, orang-orang yang menghina Abah, maka Abah suruh catat sama jamaah. Yang menghina saya kasih BHS dan uang gopek. Nah itu, saya bikin sayembara. Yang paling jago menghina saya, yang paling jago memfitnah saya, silahkan datang. Tadi semua. Itulah menjadikan pintu kebahagiaan. Itulah pintu kemuliaan. Kalau kalian ngerti. Sebenarnya kalau kalian ngerti dihina, akan minta lagi, mas, tolong hinanya lebih bagus lagi, mas. Tadi semua. Itulah sahabat tentang Umar bin Khattab. Walaupun beliau berasal dari makom yang kotor, tadi semua tadi. Maka manusia itu jangan harus besar harap. Walaupun tidak punya masa lalu, kamu punya masa depan. Ingat itu. Jadi yang kamu pikirkan itu jangan lihat ke belakang. Itulah kenapa kaca spion mobil itu kecil. Nengok ke belakang itu hanya sekali-kali. Sementara manusia sekarang terjebak dengan masa lalu. Manusia kebanyakan tidak bahagia. Dan tidak bahagia itu dijamin sedih itu karena kamu berpikir masa lalu. Adapun yang kamu takut itu berpikir tentang masa depan. Sementara kamu 5 menit kemudian pun nggak ngerti. Apa hidup apa tadi semua. Justru yang harus kamu nikmati hari ini. Sedang live bersama Allah.
Tidak ada wayang Arjuna yang gagah kayak apapun, Bima yang gagah. Tapi pada saat dipetik, wa huwa ma'akum aina ma kuntum dengan dalang, ada kegagahan Bima itu. Tadi juga Rahwana yang wah ketawanya. Dipeti mah diam saja. Coba. Ya kalau tidak demikian, mau milih konsep yang mana? Kamu silakan tadi semua. Maka inilah yang dikatakan oleh Syatuilah, maqalla amalun baroza min qalbin zahidin wala kasyura amalun baroza min qalbin ragibin. Amal yang lahir dari hati yang zuhud. Hati yang sudah ngerti kali amal nafi, yang sudah menafikan, yang sholat bukan aku, yang zikir bukan aku, yang hidup bukan aku. Kata tadi manusia itulah haula wala quwata. Maka perjalanan manusia itu lillah. Tapi pada saat ngomong lillah, bukan lil illah, bukan billah. Tadi semua. Lillah itu bukan berarti kamu Allah suruh lillah, kamu yang ngerjakan. Bukan. Lillah itu kamu menyadari Allah yang mengerjakan. Itu lillah. Billah. Bersama Allah. Allah. Allah yang ngerjakan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Istihlaklah kamu, fanalah. Tidak berdayalah kamu. Tadi semua. Bahwa ini pengen doktor, profesor, mama, buya, ajengan, syekh, kiai, mursyid. Coba. Maka Abah katakan, yang jadi waliullah itu jumlahnya masih sama hari ini. Justru mereka itu datang di jalan, ada yang jadi tukang gorengan. Ada yang jadi guru SD, Abah tahu. Ada guru SD, ada tukang gorengan. Bahkan ada yang tukang penjaga sekolah. Itu wali-wali Allah yang kamu nggak ngerti. Bahkan ada yang tukang membersih di satu masjid. Tadi semua. Tapi yang udang-udang, yang imamah pakai tongkat, disebut mama, disebut ajengan, wah jauh itu, jauh. Itu justru adalah kompetitor Allah. Kamu ingin masyhur, Allah ingin selama kemasyhuran kamu yang memasyhurkan dirimu, merasa ada, hinalah sebenarnya. Silahkan pilihan panjenengan. Mau mulia di hadapan Allah, memang resikonya begitu. Atau walaupun mereka adalah hanya guru SD, ya. Ya Allah ya Karim Pak, kalau saya jelasin tentang mereka, justru yang kita lihat tidak akan pernah kebayang bahwa mereka itu wujudnya seperti itu, kebiasaannya seperti itu. Nah inilah sesungguhnya. Tapi mereka dijaga oleh Allah, disembunyikan oleh Allah tadi semua. Nah, yang justru malah tidak akan tahu tadi semua. Disembunyikan, ya tidak. Justru yang kelihatan nampak yang apa semua itu hanya. Nah ini ya. Maka buat sahabat-sahabat, izinkan Abah kalau satu saat tadi semua ya. Karena tempo hari juga sudah 8 tahun live di Facebook tadi semua ya. Kemudian sekarang ya di YouTube, satu saat Abah kembali menghilang tadi semua. Abah ingin mudah-mudahan dari tapak yang Abah sampaikan, mudah-mudahan sama sekali tidak ingin mengajarkan siapapun, barangkali menjadi wasilah sumber kesadaran. Karena kalau tidak ada kesadaran, tidak ada kebahagiaan sahabat. Itu masalahnya. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kebahagiaan itu. Jadi yang disebut neraka itu pada saat kamu tidak bersama Allah. Yang disebut surga itu pada saat kamu bersama Allah. Itulah surga. Maka disinilah ya, segalanya dari cahaya. Dari semua ya. Nah, inilah yang dikatakan adalah amal yang lahir dari hati yang zuhud. Bagaimana hati yang zuhud itu? Yang tadi yang sudah ngerti ilmu nafi. Yang tidak lagi sudah merasa beramal. Dia sudah mengerti al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiri ikhlasi fiha. Yang disebut ikhlas itu pada saat kamu sudah tidak merasa beramal. Jadi ikhlas itu bukan lillah, itu bukan kata Allah kamu ikhlas ya, kamu sholat. Tadi. Makanya Abah suka nanya, ambil contoh, ada jemaah di sini gitu. Bot bikin kopi bot. Oh iya, namanya marbot ya. Iya Bah, gitu kan tadi semua. Udah jadi kopi. Kamu ikhlas nggak Bot? Ikhlas, kata dia. Siapa yang bikin kopi Bot? Saya, kata dia. Itu nggak ikhlas. Nah itu. Itu ya. Jadi kita harus ngerti ikhlas itu pada saat kamu sudah tidak merasa berbuat. Itulah yang di penghujung perjalanan manusia itu adalah di penghujungnya adalah qul huwallahu ahad. Terus qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Selama kamu merasa beramal, selama kamu merasa apalagi soleh, merasa mulia, tadi semua. Berarti jauh dari kemuliaan itu, sahabat. Ayo pilih. Mau di makom mana?
Mau di makom mulia di hadapan manusia atau mulia di makam semua ya. Tapi kalau mulia di makom Allah, Allah yang akan memasyurkan, ada masalah. Bagaimanapun kamu tidak akan menjadi riya dan ujub karena kamu sudah mati. Ya. Jadi pahami ya tentang kanallah wala syai'amah wa wal ana ala ma'alahikan. Itulah. Dahulu Allah itu ada dan maka di sinilah kata Abah juga, syu'aul basyirati yushidu ka qurbahu minka. Sinar basyirah membuatmu menyaksikan kedekatan. Nah itu. Kenapa kamu harus panakkan supaya muncul sinar basyirah pada dirimu? Syu'aul basyirah. Tadi sekarang ini orang berilmu tapi akalnya adalah tidak bercahaya. Maka ilmunya itu adalah menjadi kegelapan. Maka disebut hijab nuroniyah disebutnya. Hijab sebangsa cahaya. Ilmu itu cahaya, tapi menjadi hijab. Pada saat yang berilmu kamu, yang beramal kamu, yang doktor kamu, yang profesor kamu. Itu. Karena akibat tadi terhijab oleh cahaya. Dan yang paling bahaya, inilah kata Imam Ghazali, aku nggak khawatir dengan orang bodoh. Orang bodoh itu yang dia tahu, dia tidak tahu, dia akan mencari tahu dan akan selalu diberitahu oleh Tuhan. Yang khawatir kata Imam Ghazali, orang yang merasa tahu, tapi sebenarnya dia tidak tahu. Bahwa dia itu tidak tahu. Itu yang disebut hijab nuroniyah. Kaya, mulia, dapat jabatan, jadi kiai, jadi mama, jadi buya. Tapi kalau nggak ngerti ilmu nafe, maka selama dia jadi kiai, jadi buya, jadi mama, itulah maksiat. Coba bayangkan. Kan akhirnya kontras. Ya memang di hadapan manusia mulia, diagung-agung. Bahkan dulu Abah pernah kata Abah juga, menziarahi satu makom yang masyhur. Tapi begitu Abah lihat apa? Keledai yang membawa kitab. Coba. Maaf ya, ini hanya bisa dimengerti oleh orang yang terbuka. Sampai saya keceplosan di live, kata saya itu yang kamu agung-agungkan, yang diziarahi orang-orang itu. Hanya keledai yang mau gandong-gandong kitab. Tadi sendiri. Karena yang mulia dia. Yang berilmu itu dulu dia. Yang merasa jadi ulama. Saya melahirkan ribuan kiai. Ya. Dia hanya keledai, yang kiainya juga jadi keledai baru. Yang santrinya itu adalah keledai, calon-calon keledai. Sampai dulu hampir jadi fitnah, Abah mau disomasi ke polisi karena menyebutkan nama pondoknya, nama orangnya. Tapi akhirnya mau gak mau, walaupun tidak boleh kita membuka rahasia itu, Abah tepuk orang keluarganya salah satu, kata Abah, kalau kamu ingin lihat, kamu lihat sendiri. Tuh lihat tuh, mamamu yang paling kamu muliakan itu hanya keledai. Ya, inilah manusia yang mencari kemuliaan dengan kepalsuan, diagung-agung oleh manusia. Tadi semua. Tetapi ada kehinaan di hadapan Allah. Ingat, inilah perlunya ilmu nafi dari awal, ilmu tauhid. Dan apa dikira dengan ilmu itu jelek? Abah menyaksikan orang-orang yang Abah kenal keliling Abah dunia. Menyaksikan orang itu justru bahagia. Walaupun dalam keadaan, maaf ya, dicontohkan dengan yang keadaan tidak punya pun. Yang ada seorang yang di pasar Cilongok yang Allah berikan bahagian melihat jempol tangannya. Dia itu menempol mungkin ya kalau Mbah Uci waktu itu saya akrab dengan Mbah Uci, almarhum al-maghfurah tadi semua. Kalau dia bilang ini orang melihat jarinya, tapi Allah berikan kenikmatan yang luar biasa pada jarinya ini karena dia sudah bersama Allah, dan Allah berikan kenikmatan pada saat melihat ibu jari. Allah kayak nikmatnya luar biasa, padahal dia hanya pakai celana pendek, badannya kotor, duduknya di pasar Cilongok. Tadi semua. Jadi kalau begitu bersama Allah lah bahagia itu. Bukan mobil, bukan rumah, bukan sawah, bukan kebun, bukan wanita cantik. Tadi semua. Banyak orang punya rebon, punya sawah, punya kebun, punya kedudukan, doktor, kiai. Tapi tidak bahagia. Karena bahagia itu bersama Allah. Orang yang tadi. Ya. Contoh. Itulah yang Abah contohkan antara kebahagiaan Nabi Muhammad dan kebahagiaan Nabi Sulaiman. Allah tuh dua kontraskan. Nabi Muhammad itu sering lapar, Pak. Sering diganjal batu. Dilempar batu berdarah. Ya. Perang Uhud berdarah sampai mepet ke dalam sebuah bukit. Perang Hunain. Tadi semua. Bagaimana Nabi Muhammad dilempar di Taif dengan batu. Kakinya berdarah, giginya ada yang patah. Tadi semua. Ya. Tapi Nabi Sulaiman dengan segala kegagahannya. Indahkan istana Balkis kedipan mata. 2/3 dunia milik dia. Tapi tetap bahwa kebahagiaan Rabbani, kebahagiaan bersama Allah
Sebagaimana tadi orang gila, orang dianggap gila. Itulah kata Abah juga, ya wali itu susah diomongin. Kadang-kadang begitu. Tapi yang muliakan oleh kalian palsu. Diagung-agung manusia, diabring-abring manusia. Ditunggu manusia. Tadi semua. Tadi. Inilah sahabat. Konsekuensi adalah dalam kehidupan. Memilih mana? Tadi semua. Ketenangan batinmu bersama Allah. Atau adalah ketenangan palsu. Karena bagus, hebat di hadapan manusia. Itu hanya pilihan saja. Tapi kalau Abah merasakan dan Abah menenggelamkan diri puluhan tahun. Tadi semua ya. Sampai sekarang disuruh oleh teman-teman itu bicara sebagai corong saja. Karena masuk 2025, wiwitan, kebangkitan, spiritual. Dan Abah ibaratnya adalah hanya admin dari mereka yang sudah istihlak, yang sudah fana. Abah hanya jadi corong untuk menyampaikan berita sebagai peringatan terakhir. Gitu. Sebelum kapalnya ditenggelamkan dulu. Gitu kan tadi semua. Ya terserah, maka tergantung. Maka ada orang yang bisa mendapatkan petunjuk, ada orang yang disesatkan dengan petunjuk. Tadi semua ya. Maka itulah yang terjadi sahabat. Ya tadi semua. Tapi sekarang kan orang ini, waduh, berlomba-lomba. Padahal sekarang kuliahnya kayak dulu. Sekarang ini dokter gampang. Gitu. Dulu Abah jadi insinyur aja luar biasa susahnya. KKN-nya luar biasa susahnya. Penelitiannya luar biasa susahnya. Sekarang gelar bisa dibeli. S2 bisa dibeli. Doktor bisa dibeli. Profesor bisa dibeli. Maaf, bukan sudut. Kenyataan. Karena Abah kenal dengan yang jual. Kenyataan dengan kampus-kampus dengan judulnya honoris causa. Nah, itu dikira memang gratis itu. Allahu Akbar. Ini zaman sudah penuh kepalsuan. Yang hina dibikin mulia. Tapi yang mulia justru kalian nggak kelihatan di hadapan kalian. Orang-orang yang sudah arwah muqaddasah. Arwah-arwah yang sudah hidup berkali-kali. Yang sudah sampai pada Allah. Cahaya yang diturunkan di antara kalian. Berjalan di antara kegelapan. Tapi kalian nggak pedulikan. Karena kalian takjub dengan melihat cahaya kepalsuan dari manusia. Tadi semua ya. Ya, baiklah ya sahabat. Nah inilah ya yang harus kita pahami ya. Maka itulah yang jadikan penyebab adalah kita kenapa kunci bahagia adalah makom istihlak. Ada tadi man arofa nafsahu bil fana faqad arofa robahu bil baqo. Nah itu makom istihlak. Siapa yang kenal dirinya fana, dia akan kenal pada Allah yang baqo. Bukankah kamu yang kekal bahagianya? Tadi man arofa nafsahu bil adam faqad arofa robahu bil wujud. Siapa yang mengenal dirinya Adam tidak ada, maka dia akan kenal pada Tuhan yang wujud. Itulah makom nafi. Nafi isbat. Kalau kamu tidak nafi, berarti Allah tidak isbat. Akhirnya apa? Dari Ahad, Isnin, Selasa, Rubah, Khamis, Jumat tidak jam'u, maka tidak ada sam'ah. Nah itu. Matamu, telingamu, mulutmu, 7 lubang di kepalamu. Ada bedanya kata Allah, ulaika kal an'am, binatang. 2 mata sama kayak mata kucing, telinga kucing, hidung kucing, mulut kucing. Ya. Ini sesungguhnya tidak akan sampai karena sidroh al-muntaha itu di kepalamu itu. Sidroh, sadar, kesempurnaan tadi semua. Maka itulah yang dikatakan oleh Syatril al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih idlau hajabahu syai'un la syataruhu mahajabah. Walau kana lahu syatirun lakana liwujudihi hasyir wa kullu hasyirin li syai'in fahawa lahu qahirun wa huwal qahiru fauqa ibadih. Pada maha kuasa Allah atas hamba. Ingat, Allah maha kuasa atas hamba-hambanya. Tapi manusia, wayang-wayang yang tidak sadar. Hidupnya, uripnya, dianggap urip dewe. Semuanya. Itulah yang membuat kita tidak bahagia. Maka makom istihlak, meleburkan diri, memfanakan diri. Serahkan setiap hari amaliyahnya ada. Penyerahan sebelum melakukan. Maka di bulan Muharram, Abah bikin ada mandi nurun ala nurin. Ya, barangkali di dekat kalian ada kolam renang, kalian menyelamlah di situ sebagaimana bayi menyelam pada air ketuban. Kenapa bayi itu bisa bicara dengan Allah sampai Allah bertanya alastu birabbikum, dan pada saat di dalam ruh itu kita menjawab qaulu bala syahidna, karena belum ditiupkan pada jasad. Itu kan pada saat sebelum ruh ditiupkan, ruh kita ini sudah ngobrol. Jadi yang diri kita itu. Adapun ini adalah hanyalah HP. Tadi provider udah bikin SIM card tadi semua, tapi HP-nya belum kamu beli. Dan HP itulah yang kamu banggakan sekarang, kamu agung-agungkan.
yang kamu muliakan. Dan kalian harus paham, dari SIM card yang sama, bisa jadi HP-nya berganti-ganti. Dari cinit-nit ke Android, dari yang murah, naik-naik ke atas sampai ke Apple, balik lagi ke cinit-nit. Itulah jasad manusia. Ruh itu akan terus terkatung-katung. Kalau bahasa Quran, atwaro, gentayangan. Sebelum kembali buah pada tangkai. Sebelum kamu fana, meleburkan kembali pada Allah. Pemilik sang wujud dari semua. Ya. Kalau tidak demikian berarti kamu ada dalam lautan neraka. Walaupun kamu disebut mama, kiai, buya. Aduh, inilah sekarang kepalsuan akhir zaman. Ya. Yang mulia malah kalian tidak kenali. Dia berjalan di antaramu. Di antara orang-orang yang mati, dia berjalan orang hidup itu. Tapi justru kalian menyembah-nyembah orang mati. Yang berjudul kiai, mama, buya, ulama, mursyid. Tapi dia mati sebenarnya. Ini orang mati bersandar pada orang mati. Itulah yang katakan kata Syaikhullah apa namanya? La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Hanya himar dan himar. Maka SIM cardmu akan terus lagi nanti cari body lagi. Maka lihat kata hadis Nabi, banyak orang yang mati dalam keadaan alim. Maksudnya alim itu ngerti ilmu, tapi dibangkitkan nanti dalam keadaan jahil. Dia siapa dia? Ada orang yang merasa mulia dengan jasadnya. Saya dokter, saya kiai, saya buya. Dia akan dibangkitkan. Tapi banyak kata Nabi, orang yang dilahirkan dalam keadaan jahil, dalam keadaan matinya itu jahil. Dia bukan siapa kayak tadi. Orang yang celananya aja. Kayak di pasar Cilongok tadi. Ya. Tapi dia justru mulia di hadapan Allah. Akan dilahirkan dalam keadaan mulia. Itulah makanya. Sakowah syahadah itu ditentukan dalam perut ibu. Tadi semua. Nah, jadi intinya keputusan SIM card ini akan masuk pada tubuh apa. Tergantung daripada SIM card. Sadar enggak waktu bersama dengan si HP itu. Kalau waktu kamu bersama dengan dengan cinit-nit si SIM card itu. Sadar diri. Kamu hanya bisa SMS, hanya bisa telepon. Dan kamu pasrah sepenuhnya pada provider, maka si SIM card akan masuk kepada Android. Nah, ini kayak bedanya kayak begitu. Sebetulnya segala apa yang ada kullu syai'in babun ilallah. Nah, kamu setelah masuk di Android, kamu pun masih bersyukur, berterima kasih pada tubuhmu. Maka dileburkan. Nah, itu Xiaomi itu. Ya, buatan Cina, tapi lumayan dibandingkan dengan Samsung tapi cinit-nit tubuhnya itu. Maka dia sadar, tetap selama lagi dia di situ, dia serahkan, dia leburkan, maka dia nanti karena tubuh ini adalah fana, maka akan diganti lagi tubuhnya dengan yang baru, naik ke Samsung S7, 6, 7, 10, 20, 21, masih juga sadar kamu selama lagi tuh, maka si SIM card itu, nah ruh kamu itu akan masukin ke dalam Apple, supaya kamu dapatkan kebahagiaan. HP-nya kuat, barangnya kuat, gambarnya jernih, suaranya jernih, feature-nya banyak. Oh, sama sahabat. Tapi pada saat kamu sudah itu, kamu justru malah terlalu menikmati sebagai Apple, lupa diri, tidak selamat. Balik lagi lu ke cinit-nit. Maka kalau bagi Abah sudah ngerti, teman-teman yang sudah kita Abah punya komunitas yang sudah mengerti, ada orang ini sudah berapa kali, dia bilang kamu tuh dulu pernah jadi raja loh. Sekarang kamu jadi pengemis. Tubuhnya dulu, cangkangnya itu pernah jadi raja. Tapi ruhnya karena tidak istihlak, tidak bako bersama Allah, akhirnya masih digonjang-ganjing dari kehidupan yang fana. Di lautan kefanaan. Ya. Maka itulah manusia itu. Ya. Jadi pahami ya sahabat. Jadi silahkanlah. Itu terserah panjenengan. Tadi semua. Abah tidak sedang merubah apapun. Cuma inilah kenyataan yang bukan lagi katanya, kenyataannya. Agama itu bukan katanya. Dan kalau masih kola sama kila, itu masih katanya. Dan agama itu tentang apa adanya, apa realitanya. Karena agama itu tentang hari ini, bukan kemarin. Dan bukan besok. Apa yang kamu rasakan hari ini? Apa yang kamu buktikan hari ini? Maka kalau hari ini kata Nabi lebih baik, maka jadikan hari ini lebih baik dari kemarin. Dan insya Allah kalau hari ini lebih baik dari kemarin, esok akan lebih baik dari hari ini. Begitulah konsepnya. Artinya dari cinit-nit naik ke Xiaomi, Android, tapi naik lagi terus ke Samsung, naik lagi. Itulah Allah ajarkan di dunia ini. Tadi semua. Dari batu kali, naik lagi ke batu ini, ke batu granit, terus naik lagi semua. Sampai ujungnya adalah mutiara. Nah kan begitu semua makhluk itu.
adalah tagoyur, supaya kamu adalah naik. Jadi sengaja dibuat tagoyur tadi semua, ya. Justru dengan tagoyurnya itulah yang kita harus mengerti tadi semua, ya. Maka pahami ada al-haqqu laisa bimahjubin wa innama andal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Sang hak tidak terhalang dari dirimu, tapi engkaulah yang terhalang untuk memandangnya. Karena adanya dirimu. La hijabaka illa biwujudika. Tiada yang menghalangimu kecuali wujudmu sendiri. Inilah kenapa kita harus masuk dalam makom istihlak, meleburkan. La hayyun, aku tidak hidup, engkaulah yang hidup. Karena kalau kamu hidup, Allah hidup, berarti ada dua hidup. Itu mustahil. Kan namanya juga Allah itu muhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluk. Kamu hidup, Allah hidup. Syiriklah. Apapun yang dilakukan dengan hidupmu itu maksiat. Kata Abah juga. Ngaji Quran sejam, dzikir sejam, sholat sejam. Kamu yang hidup, kamu yang ada. Maksiatlah di hadapan Allah. Maaf, ini memang pahit sahabat. Tapi itu dalil. Quran yang ngomong. Tadi semua. Kitab ulama yang ngomong. Terus kenapa sih harus mengklaim ini amalku, amalku? Bukankah dalam sholat tadi latih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah kata kamu. Sampai kata ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Sampai kata kamu la syarika. Kamu ngomongnya la syarika lah. Tapi pada masih syirik jali pada tubuhmu. Syirik hopi pada hatimu. Syirik syir pada ruhmu. Kamu melihat gerak kamu dalam sholat itu gerakan kamu. Enak saja. Itulah perdebatan Imam Malik dengan Imam Syafi'i tentang niat. Kata Imam Malik, makanya Imam Malik nggak masukin niat itu pada rukun sholat. Siapa yang niat? Sebelum aku niat aja Allah sudah niat. Mana ada bayangan ngedalui? Nah inilah kemarin juga. Tidak ada kodok bisa dirubah dengan doa. Doa siapa? Bukan doa dari orang tadi. Karena orang yang merasa wujud, bagaimana yang wujud akan menjajah Tuhan yang wujud? Bayangkan, kalaupun diberi itu pasti istidraj. Inilah kebanyakan sekarang di manusia ini istidraj sebetulnya. Kemuliaan istidraj. Tadi semua. Oh, yang merasa jadi ulama kiai. Kemuliaan istidraj kebanyakan. Silakan. Abah tidak menyakiti siapapun. Tapi Abah hanya menyampaikan. Bukan seudon, bukan apa. Tapi fakta keadaan yang ada. Yang dilihat oleh ahli-ahli basyirah. Ya. Makanya kata Abah Jo, kalau seandainya kamu bisa melihat, itu kata Nabi sendiri, kalau kamu ikhlas 40 hari, sebetulnya engkau bisa melihat rahasia malakut. Itu, ya Allah, ya Karim. Ya. Cuma, kalau kamu tidak bisa melihatnya, ya melihatlah dengan menggunakan penglihatan orang yang melihat, gitu loh. Itu. Ya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, percayakan kepada orang yang bisa melihat. Tadi semua. Kamu melihat sendiri nggak bisa, tapi kamu juga nggak mau ngikut pada orang yang bisa melihat. Maka wallahi ma wasala man wasala illa bi sohbati man wasala. Sohbahlah bersama orang yang wusul. Kata Nabi, kamu harus bersama Allah. Tapi kalau kamu tidak bersama Allah, kamu harus bersama orang yang bersama Allah. Begitu. Makanya kita cari hotspot saja, tethering saja. Ambillah talqin dari dia. Berbaiatlah kepada dia. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Itu saja syaratnya. Ya, jadi memang setiap orang juga punya makomnya. Ya, maka di situ ada tasawwufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal guyubi. Perhatianmu terhadap aib-aib yang tersembunyi dalam dirimu lebih baik dari perhatianmu terhadap hal-hal yang gaib yang terhalang dari dirimu. Ngapain cari-cari gaib yang terhalang dari diri kita? Ya, inilah awalnya adalah mencari aib. Apakah saya ini udah jujur? Apakah mulut saya ini udah benar? Apakah telinga saya udah benar? Apakah mata saya ini sudah jadi darul akhirah? Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah, supaya wala tansa nasib. Kan kamu ingin berubah nasib. Kalau ingin berubah nasib, kata Allah, jadikanlah apa yang telah Allah anugerahkan tuh jadi negeri akhirat. Itu negeri akhirat itu. Panakkan dirimu bahwa melihat itu bukan kamu. Kembalikan bahwa ternyata melihat itu basar Allah. Tapi ternyata ada basor, ada basir, ada melihat. Melihat kamu, basir Muhammad, basor Allah. Mendengar itu telingamu, sami itu pendengaran Muhammad, sama pendengaran Allah. Begitu semuanya. Ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. 3 tapi 1. 3 in 1. 3 in 1. Ada semua. Ya. Maka disitulah kita harus, maka yang harus kita pelajari. Kalau tidak, bagi kita ada yang dikhawatirkan tadi. Ya tadi kata Allah tadi. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunna sia-sia. Kenapa sia-sia kan tadi?
Al-kaunu kullu zulmatun wa inama ana rohu duhurul haqi fihi. Faman ra'al kauna wa lam yashadu fiha wa indahu au qablahu abadahu faqad awaza wujudul anwar. Alam seluruhnya adalah kegelapan, tapi tadi alam seluruhnya adalah mati. Kullu syai'in halikun ila wajahu. Kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhuka rabbuka dzal jalal. Kamu yang justru yang ada. Begitu kamu yang ada, Allah tidak ada. Nah, tadi doa itu bukan meminta. Da'a yada'u itu menghadirkan. Allah meminta pada Allah gitu loh. Allah sholat pada Allah. Allah mengingat dirinya, dikir. Syahadat, Allah menyaksikan dirinya. Muhammad adalah wujud dirinya. Dialah. Zat menyaksikan. Sifat menyaksikan zat. Zat menyaksikan sifat. Zat ya sifat. Sifat ya zat. Manis ya gula. Gula ya manis. Ya gitu. Kamu yang mana? Udah lebur, istihlak. Pasti bahagia kamu. Bersama zat yang memiliki. Apa dia? Dia Goniyun. Dia Mugni. Dia Rozak. Akhirnya manusia bid'ah. Menciptakan sifat baru yang sebetulnya hanya sifat Allah 99. Dari Allah supaya as-sabur, sabar di penghujungnya. Wa'mur ahlaka bisolat wastabir alaiha. Tadi semua. Sudah tahollaku bi ahlakillah. Muncullah sifat-sifat bid'ah. Dimunculkan sifat-sifat Allah yang palsu. Ria, iri, dengki, sum'ah, godob. Dicoba. Itu kan bid'ah. Berarti kita ngada. Nah, tadi semua. Kalau Abah sih bilang kalau kamu mau sholat subuh 7 rakaat, nggak bid'ah kata Abah. Kalau ngerti siapa yang sholat, tadi 1000 rakaat nggak salah. Kalau kamu ngerti, makom nafe tadi semua, ya. Tadi semua. Justru yang bid'ah itu tadi menambah sifat Allah. Allah itu tidak punya iri, Allah nggak punya dengki, Allah nggak punya dendam. Nah, inilah sumber. Kenapa? Karena kamu masih adalah belum istihlak. Nah, kata apa? Ayolah belajar dari Umar bin Khattab. Kamu jangan latih. Makanya kalau ada orang yang marah padamu itu tiap hari, bahagialah. Maka tadi ada orang, ya Allah jadikanlah aku orang sabar. Nah, pada saat kamu berdoa minta begitu, siap-siap. Istrimu akan mengujimu. Anakmu akan mengujimu. Ini pengen sabar, tapi anaknya baik-baik saja. Bagaimana? Ingin menghamplas kayu dengan hamplas yang halus. Mana bisa kamu bisa halus? Justru kalau ingin halus, maka tadi Allah mengingatkan di sebalik kesulitan ada kemudahan. Bagaimana tiap hari sulit, lama-lama segala kesulitan hidup menjadi mudah. Itulah. Maka jangan selalu minta, ya Allah mudahkan. Maka kalau kamu minta dimudahkan, kamu akan dibikin sulit. Karena sulit itu adalah pintu menuju pada kemudahan. Silakan kamu yang nggak ngerti motor, mogok di tengah jalan, sulit bagi kamu. Kenapa ini motor nggak bunyi, brebet. Tapi sering kamu mendapatkan masalah itu, sehingga di sebalik kesulitan ada kamu mengerti, wah, gua tahu ini karburator, dia cabut dikit ditiup, oh beres urusan. Maka itulah sahabat, hidup ini tentang sekolah. This is the real school. Makanya orang Barat learning by doing. The best teacher is experience. Guru yang terbaik adalah pengalaman. Pengalaman rugi. Sampai Nabi mengatakan, jangan sampai seperti orang buta. Kamu kehilangan tongkat 2 kali. Nah, kini manusia ini kehilangan tongkatnya ribuan kali. Udah tahu kayak begitu tuh gagal. Udah tahu ujungnya itu nggak enak. Kamu percaya aja. Akhirnya ujungnya kamu ngulang lagi. Itulah yang dikatakan la tarhal min kaunin ila kaunin. Sus, bikinkan dulu kopi tamu, sus. Ya. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roh. Jadilah himar yang tidak pernah berubah. Maka coba ngertikan hukum Allah itu. Kalau kamu minta sabar, Allah akan kasih kamu latihan supaya kamu sabar. Dagang yang tadinya untung baik-baik saja kasih rugi. Maka tadi banyak orang nanya, bah, kenapa sejak di Torikot ini banyak ujian? Nah itulah. Kemarin saya dagang lancar-lancar saja. Begitu saya masuk Torikot, maju saya seret. Lah, ya ini namanya juga, kalau bahasa Pak Prabowo, red, apa namanya itu, dilatih di sana. Bagaimana push up tadi semua. Supaya kamu kuat napas, dari squat jam, supaya kamu kuat napas. Nggak ada bedanya, sahabat. Maka tadi doanya coba kamu benerkan. Kalau kamu ingin lancar, ya tadi ya Allah lancarkan usaha, pasti kamu dibikin syarat. Karena lancar itu datang dari syarat. Ya Allah berikan saya untung, pasti kamu dikasih rugi. Karena untung itu hanya akan kamu tahu dari rugi. Maka itulah orang sebenarnya kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu maksudnya. Kata Allah tadi. Di balik kesulitan ada kemudahan. Nah itu.
kemudahan itu datang, silahkan kamu sebagai pasangan muda, hei perempuan, kalian yang baru menikah pasti sulit masak. Bahkan dulu ada ada ponakan abah kawin, itu orang masih belum bedakan mana ikan mas, mana ikan mujair. Disuruh sama ibu saya, tuh ambil kunyit, di bawahnya jahe. Tadi semua. Itu akhirnya jadi candaan sampai hari ini. Nah, itulah. Ternyata sekarang jadi ahli masak. Setelah dia mendapatkan kesulitan, akhirnya dia terdorong untuk belajar. Nah ini ya Allah ya Karim, manusia ini memang hayal, ingin sesuatu mudah tapi nggak mau susah. Padahal susah itulah jalannya untuk mudah. Kamu mencari alamat yang belum pernah kamu tinjak, kan susah. Tapi kalau kamu sudah itu nggak perlu GPS kamu, bahkan lebih cerdas dari GPS. Coba pahami tentang hal ini kehidupan. Makanya tadi mengenali itu hanya bisa dipahami kalau kamu istihlak. Kalau istihlak kayaknya ada mahfud yang akan mengajari kamu, oh jangan begini, jangan begitu. Ada khatir tadi semua. Bahkan bukan hanya khatir, nanti ada hatif yang berbisik selalu pada dirimu. Jangan. Teruskan. Diam. Bicara. Oh, kita bicara bukan asal bicara. Kalau nggak ada yang nyuruh bicara, nggak bicara. Ini tadi semua. Inilah ya. Jadi kita ini harus ngerti maka dikatakan oleh syaikhullah kaifa yasuruku kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahwatihi. Bagaimana kamu akan berjaya pada Allah kalau kamu belum istihlak, belum sirna? Karena Allah itu wujud, kamu masih ada wujud, berarti kamu belum mengerti ilmu nafi. Maka segala amal yang tidak dilakukan nggak ngerti ilmu nafi, maksiat semuanya. Itu yang kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Banyak manusia beribadah pinggirnya saja. Ya. Wa hum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka melakukan sesuatu kayaknya hebat, wadai wanju, tiap hari ngitung-hitung pahala terus. Tapi lupa pada pemilik pahala. Ya. Orang-orang fikih, para fuqaha ngatur bagaimana cara mencuci kaki, mencuri ini, mencuci jari, mencuci ini, kumur-kumur, masukin air. Tapi lupa pada Allahnya. Coba. Ini ada semua. Ya. Dikatakan adalah hanya kitab yang ini belum ya. Kita lari dulu deh kepada apa Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan tentang siapa? Dikatakan wahiyya ala nau'aini adalah toharatun lima rifatis sifat wa toharatun lima rifatis zat. Ada ma'rifat sifat, ada ma'rifat zat, sahabat ya. Siapa sifat? Ya zat. Tapi sifat adalah sesuatu dialah Muhammad itu sifat itu ya. Apa namanya? Lima rifat fatoharatul ma'rifati sifat la tasul ila bitalqin. Jadi ma'rifat sifat itu tidak kecuali talqin. Maka talqin itu apa? Ngawinkan dohiron wa batinan, tasjid dapat Allah dengan tasjid dapat Muhammad. Menyatukan Adam dan Hawa, jauzan supaya litaskunu. Kan tadi Adam itu adalah ruhmu, Hawa itu badanmu. Maka di badanmu ada nafsu amarah. Maka tadi. Maka ada hadis paling banyak di neraka itu perempuan. Nah, itu juga akhirnya menuduh perempuan yang seperti kamu istri itu perempuan. Bukan itu maksudnya. Yang masuk ke dalam neraka itu adalah manusia yang bersandar pada jasad. Karena hakikat jasad itu perempuan. Jadi kalau Allah bicara rijal, ruhmu. Allah bicara perempuan, badanmu. Maka banyak perempuan masuk ke dalam neraka. Maksudnya adalah tadi, Robiah Adawiyah disebut rijalullah. Lihat dalam kitab-kitab ulama. Rijalullah. Rijal. Karena ruh itu laki-laki. Itulah kenapa surga ditawarkan seolah-olah kepada laki-laki. Kenapa Allah itu huwa, dia laki-laki. Allah bukan laki-laki. Kenapa malaikat itu kayak negara laki-laki. Jibril, Mikail, seperti laki-laki. Kenapa Nabi itu Adam, Nuh, laki-laki. Dan hakikat perempuan pun adalah rijal. Tapi walaupun kamu adalah hanya fuqaha, kamu itu perempuan. Maka secara hakikat nanti banyak kiai-kiai syariat itu akan balik lagi tubuhnya dalam keadaan jahil jadi perempuan. Oh, waduh, ini abah bocorkan aja lah sekalian. Maka tadi ada al-mal'un, ada almarhum. Itulah kata Nabi, orang yang selamat itu adalah menerima catatan kitab dari kanan. Tapi yang celaka itu menerima kitab dari kiri. Coba ngerti bahasa Allah, kalau kanan itu ruh, kalau kiri itu jasad. Maka yang bergerak dengan ruhnya ibadah tadi yang sudah istihlak. Ibadahnya dengan Allah. Allah lah yang sholat, Allah lah yang dzikir, Allah lah yang beramal. Allah lah yang ke sawah, Allah lah yang ke kebun.
Emang kalau bukan begitu siapa yang memang? Bahkan Allah lah malingnya, Allah lah polisinya, Allah satpamnya. Hadis semua. Maka pada saat kata Abah juga, Allah ingin bikin ayam, nggak mencari bulu, nggak mencari kulit, nggak mencari paruh. Allah menciptakan segala sesuatu dari zatnya, dari dirinya. Kalau Allah itu jadi bikin bangunan ya, tukang temboknya ya Allah, gentengnya ya Allah, pasirnya Allah, semennya Allah, catnya ya Allah, Allah semuanya. Itulah tauhid itu seperti bangunan. Allah lah ahad. Maka nggak lagi disebut cat bangunan itu, nggak lagi disebut dengan besi, nggak lagi disebut dengan batu, nggak lagi disebut dengan semen. Mana itu? Gedung. Nah, itu gedung. Itulah Islam. Islam itu bukan seperti kelapa, bukan sabut kelapa, bukan batok kelapa, bukan daging kelapa, bukan minyak kelapa. Kelapa, syariat, tarekat, hakikat, manusia. Manusia itu. Kalau enggak begitu bergabung empat, berarti dia masih disebut ins. Dan sementara ins, orang. Masih celaka. Walaqad darona di jahannam katsiran minal jinni wal ins. Masih orang. Maka inilah kenapa banyak manusia masih berwujud orang. Nah, apa bedanya dengan orang utan? Cari populer, jadi dokter tuh orang tuh. Yang masih mencantumkan dokter di depannya kiai haji itu orang. Itu orang. Makanya ingin terkenal orang. Makanya orang kaya, orang pinter. Nggak ada manusia pinter. Ada juga orang pinter, merasa pinter, orang pinter. Oh, dia mau orang pinter. Akhirnya banyak orang-orang datang ke orang pinter. Ada semua. Ya, coba tolong. Sahabat. Maka kenapa di penghujung manusia itu perjang kul a'udzu birabbin nas. Itu jadi manusia udah. Katakan kul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Kamu sudah jadi raja dari manusia karena kamu sudah selesai. Sudah khatamun nabiyyin. Kamu pun sudah melahirkan Muhammad pada dirimu. Tadi semua, ya. Maka inilah kata tadi. Ma'rifatus sifat la tasulu illa bitalqin wa tasfiyati. Mir'atil qalbi bi asma'i adalah minan nufus al basyariyati wal hayawaniyati summa yasulun nadharu li ainil qalbi ya min nuri sifatillahi ta'ala yang duru bihi ila aksi jamalillahi ta'ala fi mir'atil qalbi kama qala al mu'minuna yang duru binurillahi ta'ala ya. Jadi seorang mukmin adalah cermin dari Allah. Al mu'min mir'atul mu'min ya. Seorang mukmin mata hatinya akan melihat dengan cahaya dari Allah. Al mu'minu yang duru binurillahi ta'ala. Itu kalau kamu sudah istihlah, maka tidak ada lagi rahasia bagi kamu. Cuma sayang, tapi sekarang udah nggak ada aturan bahwa nggak boleh menyampaikan ilmu rahasia. Sekarang itu sudah ada Google, Facebook, AI. Makanya kata Abah, janganlah, berhentilah menyembunyikan itu. Karena sekarang ini sedang diobral, kapalnya sudah mau tenggelam. Jangan banyak aturan. Segeralah pakai pelampung tadi semua. Ya, kembalilah kepada Allah, lepaskan dirimu. Buat apa kamu berbangga-bangga lagi? Kalau besok Korea Utara melemparkan bom nuklir, tutup dunia ini semua. Dunianya masih ada manusianya yang pergi. Karena memang harusnya kelihatannya memang dunia ini akan 80% sampai tahun 2035 itu akan berganti. Inilah 2025, udah 9. Nanti akan kembali lagi riset kepada kosong. Bisa jadi buminya masih ada, manusianya diganti. Yang Bani Ad, Bani Samud, Babilonia, Mesopotamia, kaum Saba akan muncul ke atas. Orang sekarang akan masuk ke dalam alam kegelapan. Yang orang-orang mereka black hole. Ada black hole, white hole, pink hole. Cuma kalian nggak ngerti saja. Masalahnya tadi semua. Hanya ngupleknya tadi cari makan, minum. Terus apa beda sama kebo. Tadi semua. Itulah kenapa disebut bahimia, subuhnya, syaitonia. Tadi semua ya. Maka dikatakan tadi sana. Al-mu'minuna yandur binurillahi ta'ala. Al-alimu yunkisu wal arifu adalah yuskilu. Seorang mukmin adalah orang yang alim mengukur dengan orang yang arif membersihkan. Tadi semuanya. Wa amma taharatul ma'rifatu zati la tahsulu illa bimulazamati asma'i tauhid. Ya. Asal-asal akhiyarati minal asma'il isna asyara. Nah inilah yang asma tauhid yang 3 merupakan akhir dari 12. La Allah, la ilaha illallah, Allahu haq,
Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum, Allahu Wahid, Allahu Ajiz, Allahu Jabbar, Allahu Wadud, Allahu Muhaimin, Allahu Basit. Itulah 12 mata air yang terpancar. Tapi minimal kamu amalkan dulu dah. Allahu Hakun, Allahu Hayyun, Allahu Qayyum. Atau minimal 3 dulu. La ilaha illallah, Allah dan Hu. La ilaha illallah untuk mensucikan. Maka pada saat mandi, la ilaha illallah, sucikan tubuhku. Itulah untuk kamu masuk pada makom istihlah. Untuk kamu telanjang. Lepaskan baju cangkangmu aku 4. La ilaha illallah, ya Allah sucikan tubuhku. Lepaskan lagi baju yang kedua. Kayak roket mau terbang ke atas. Maka dia harus lepaskan roket nafsu amarah pertama di cangkang dohir. Yang pertama paling luar. Yang biasanya kata Allah, minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Banyak manusia beribadah dengan pinggir. Nah ini dengan tubuh inilah pinggir. Pinggirnya itu tubuh kita. Padahal kita ini tubuh, hati, ruh, syir di dalam. Manusia beribadah dengan tubuh. Bagaimana? Binatang mau menyembah Allah ini merasa wujud, merasa ada, merasa berilmu, merasa gagah, merasa bicara. Tadi semua. Ya. Jadi la ilaha illallah, Allah, Allah. Itu 3 asma yang pernah tadi katanya. Adalah as-salasil al-akhiriyati fil asma'i. Jadi 3 nama yang pertama. La ilaha illallah, Allahu. La ilaha illallah, ya Allah, peseklah tubuhmu. Itulah Nabi Muhammad dibelah ruh jismaninya. Membersihkan dengan la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah, aku tidak ada, yang ada Allah. Aku tidak ada, yang ada Allah. La ilah, nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan. Disambut dengan hati. Allah, 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 Allahu Allah, Allahu Allah. Allahu Allah. Maka pada saat mandinya pun yang kedua adalah dari asma 12 yang Nabi Musa memukul batu pemancarlah 12 mata air. Itulah mana la ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah itu 12. Islam 5, iman 6, ihsan 1, 12. Itulah hakikat. Semuanya 12. Makanya kalau tidak demikian kamu kata orang tua hati-hati kamu celaka 12. Karena la ilaha illallah 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. Sahabat. Pahami. Ya. Bahkan suratul Fatihah ada nun 3, ada mim, nun 4, mim 3, 4 kali 3, 12. Apa yang 4 nun? Nur, la ilaha illa Allah. Apa 3 yang mim? Muhammad, Rasul, Allah. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Kamilah, mardiyah, rodiyah, mutmainah, mulimah, lawamah. Nah, inilah pada Hawa. Maka perempuan itu jasadmu. Maka orang yang beribadah dengan jasad itu al-mal'un. Sementara orang beribadah dengan ruh almarhum. Nabi berkata nanti orang yang bahagia menerima catatan dari kanan. Maksudnya dengan ruh ibadahnya. Yang sudah istihlah. Tapi orang yang beribadah dengan jasadnya. Dengan binatang. Itulah yang disebut al-mal'un. Celaka. Hanya tentang itu sahabat. Maka itulah kenapa dari awal surat Fatihah itu adalah. Jadikan tubuhmu adalah kunci pembuka. Kemudian temukan hakikat alif lam mim. Siapa alif lam mim? Alif adalah ruhmu. Lamnya latifkan. Lembutkan, satukan, mim, Muhammad, tubuhmu, Allahu ruhun, Muhammadun jasadun, barulah buktikan oleh dirimu satukan, kabel biru dan kabel merah supaya nyala kamu. Tadi semua. Magicom bisa menghasilkan nasi, TV bisa menghasilkan gambar. Tadi semua. Pohon berbuah, ikan beranak. Kalau kamu sudah satukan. Tapi harus dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Tadi semua. Ya, inilah tadi maka dikatakan tadi. Jadi dari 12 asma itu minimal 3 dulu. Kemudian hu, ya Allah, sucikanlah jiwaku. Aku 4, aku 3, aku 2, lepaskan. Al-iman uriyanun, telanjangi. Kalau biasanya ionosfer, mesosfer, 100 supaya kamu nanti ditarik oleh matahari secara sentripetal. Sehingga kamu gak jatuh lagi ke bawah gravitasi. Karena selama masih di amarah, lawamah, mulhimah, kamu akan terus tarik ke bawah. Karena kamu masih, pada saat kamu di bawah, kamu siap-siap akan menemukan sifat alam yang tagoyur. Semua terus berubah-ubah setiap waktu, setiap hari. Kamu rasakan. Jangankan orang lain. Kita sendiri. Pagi senyum, siang udah jengkel, sore udah jemedut, besok senyum lagi. Hari ini nangis, besok ketawa. Karena kita akan dikojang-ganjing. Istrimu kelihatan cantik pagi, siangnya nyebelin, malam. Terus begitu. Anakmu, semua makhluk. Tetanggamu, keluargamu. Piaraanmu, rumahmu, aduh, tembok udah kusam itu. Manusia digojang-ganjingkan dengan tagoyurnya alam. Tapi kalau kamu sudah tetap, kamu sudah nggak peduli dengan apapun, kemanapun memandang indah semuanya. Karena sekarang sudah tadi kata Syatuillah tadi ada
Kata Tuhan Sabul Qadir, summa yasulu anaru ilahil qalbi min nuri sifatillahi ta'ala yang duru bihi ila aksai jamalillahi ta'ala. Sudah yang dilihat adalah cahaya keindahannya Allah. Aku hanya melihat nur jamalillah kemanapun aku handapkan. Tapi orang-orang yang tadi belum apa namanya, yang belum istihlak, yang belum tadi mempanakan dirinya, kemanapun lihat sebenarnya dia hanya melihat nur jalalillah, jalalnya Allah, qoharnya Allah. Maka berarti mau datang dengan kepada Allah dengan kelembutannya atau dengan kasarnya. Silahkan pilihanmu. Tapi dua-duanya Allah. Dua-duanya bisa membawa pada Allah kalau kamu ngerti. Maka itulah Robi Adawiyah dari pintu maksiat. Kembali pada Allah. Syekh Sakoti dari pintu maksiat. Udail bin Iyad dari pintu maksiat. Sunan Kalijaga dari pintu maksiat. Sunan Geseng dari pintu maksiat. Maka orang yang banyak dari waliullah yang agung itu datang dari pintu maksiat. Bukan berarti kamu harus maksiat, karena kamu tidak akan bisa berbuat maksiat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Kalau kamu ngerti tadi semua, ya coba pahami tentang hidup ini, biar indah, tauhidkan semua. Khairihi wa syarihi itu betul-betul melihat dalang dengan sempurna, dimanapun kamu berada di situ. Tapi kita tetap, karena Allah itu hakikatnya cahaya, tidak bersama Allah kegelapan. Dan walaupun kegelapan juga Allah. Soalnya nur dan nar, maka tadi kata apa? Nur dan nar itu adalah hanya tentang ini. Maka malaikat dan iblis itu ini. Ya malaikatnya ini, iblisnya ini. Iblisnya panasnya, malaikatnya cahayanya. Kamu butuh dua-duanya. Terangnya kamu butuh, panasnya kamu butuh. Nah ini. Maka disinilah kita harus mengerti. Bagaimana menggunakan ini manfaat. Maka ilmu nafe itu. Maka selalu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Iblis pun malaikat terus. Ya iblis ya malaikat, malaikat ya iblis. Maka dulu pernah menyebut Ajaji itu malaikat. Bukan, dia bangsa iblis yang selalu bersama malaikat. Dia nar dan nur. Nah itu tadi manusia itu tahu nama, nggak tahu barang sebetulnya. Tahu nama Allah, nggak ngerti barangnya. Tahu nama Muhammad, nggak ngerti barangnya. Tahu nama malaikat, nggak tahu barangnya. Itulah man abdal asmadunal ma'na fahuwa kafir. Tertutuplah dia untuk melihat segalanya yang sebelum kamu saksikan barangnya. Nah itulah kenapa hakikat Allah itu wujud. Dari wujud itulah muncul sifat, asma, af'al. Orang sibuk mempelajari af'al, tapi lupa pada zatnya. Pada af'al, asma, sifat ini muncul dari zat. Maka itulah kenapa sifat nafsi itu wujud. Kalau sudah wujud, nggak ada tulisan asbak, di hatimu udah membaca. Nggak usah nyebut Allah, 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 asbak, asbak, asbak. Karena hatimu sudah melihat Allah pada dirimu dan di luar dirimu, semua Allah. Nggak usah lagi nyebut Allah, Allah, la ilaha illallah. Nggak usah. Nah, ada orang asbak, asbak, asbak. Orang langsung begitu dia mau nyari rokok, asbak. Nyari rokok nggak ada tulisan rokok. Nyari asbak ada tulisan asbak. Karena sudah wujud di hatimu. Nah itu sahabat. Kalau sudah di situ kamu sudah berarti sudah makom istihlak, kamu sudah lebur. Ya. Tadi faidah tajallat anwaru zatid dabatil basyariyatu adalah wafaniyat bil kullayati adalah fahada maqamul istihlak wa fanaul fana. Nah ini yang disebut istihlak itu adalah fanaul fana. Tadi la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun. Maka coba sekarang sebelum sholat katakan la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallam maujudun bihaqillah. Berarti sekarang lepaskan aku 4, aku 3, biarlah berdiri aku 2. Sifat sedang berhadapan dengan zat. Biarkan sifat nanti yang berkata at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah dijawab oleh zat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah. Dijawab lagi oleh sifat assalamu alayna. Nah, si sifat mengajak siapa? Nih, si fi'il, si tubuh. Maka kalau sudah ada ya'udu, insyaallah tubuhnya ayyada yu'ayyidu. Akan terbawa. Kalau burungnya sudah bagus, sangkarnya akan ngikutin. Sebenarnya. Tadi semua, ya. Barulah asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tiada yang nyata dalam diriku kecuali hidup. Itu. Kata si hidup, aku pun bersaksi, wahai Muhammad, sebenarnya aku juga nggak kelihatan kalau nggak ada tubuhmu. Itulah alisanu syiri wa anasirahu. Aku rahasia kamu, kamu rahasia aku. Kayak bohlam dan setrum. Tadi semua. Kata setrum, aku bersaksi. Kalau bukan karena kamu bohlam, aku nggak nyata loh. Ah itu. Kan dia ingin nyata. Aduh, ya Allah, ya Karim, kemanapun dia kau hanya melihat Allah pada dirimu, di luar dirimu semua. Itulah istihlak. Kamu sudah mampu fana. Tidak ada lagi yang lain. Berarti kamu rasakan kehadiran makhluk ini hanya melihat dia. Pada fiilnya, pada asmanya, pada sifatnya, pada zatnya. Jadilah, kata Kifayatul Awwab, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil af'al asma, wahdaniyat fil zat.
Kul huwallahu ahad. Kul. Nah sekarang ceritakan. Jangan ngomong kul tapi tidak pernah melihat. Bagaimana kau menceritakan? Itulah kau sumpah palsu. Dalam sholat asyhadu alla ilaha. Apa yang kau saksikan? Siapa yang menyaksikan? Apa yang disaksikan? Siapa yang bersaksi? Gitu. Tahu. Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam adalah yang menyaksikan. Muhammad bersaksi, Allah yang disaksikan, Adam yang menyaksikan. Kita menonton sholat, nonton ini ya kita. Wahwa menyaksikan. Dia sedang memuji dia. Dia sedang mengingat dia. Dia sedang berdoa. Si sifat Allah, Muhammad ngedoa ke Allah gitu. Si sifat lagi minta. Ini kamu si Adam. Bagaimana Adam yang minta yang ayah. Nah inilah. Mudah-mudahan sehat semua ya sahabat. Mudah-mudahan sekali lagi. Apa yang sudah kita kaji. Ada manfaatnya. Ini tadi satu kitab lagi apa. Karena keburu. Ya mudah-mudahan lah. Penting karena kita yang sepenting adalah istiqomah saja. Jadi cuma ya tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali Allah. Kita adalah orang-orang jahil ya. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya adalah apa namanya tidak bisa apa-apa. La haula wala quwata ya. Mudah-mudahan sekali lagi marilah kita gunakan waktu yang ada. Muharram supaya kamu bisa shofar ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.